Selama ini kita udah coba semua cara untuk menyelesaikan masalah kita dan hasilnya nihil kan. Sekarang coba deh cara langit. Karena kita udah coba semua cara bumi nih. Minta tolong ini itu, bikin program ini, merencanakan itu. Kita kadang selama ini ketika punya beban hidup atau masalah hidup, kita coba semua cara bumi. Dan cara bumi itu effortnya tuh lelah sekali loh. Makin kita coba, makin kita lelah. Makin kita coba, makin kita burn out. Kadang kita lelahnya bukan dengan masalah, tapi dengan mencoba-coba. Coba jalan keluar ini, coba jalan keluar itu, coba ini, coba itu. Nambah masalah, nambah masalah. Kenapa? Karena kita hanya fokus cara-cara bumi, lupa dengan cara langit. Padahal jalan keluar itu bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man ammalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah ولا يكل من توكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Imam Besar dan juga DKM Masjid Al-Akbar, kemudian juga Bapak Deputi dan juga perwakilan dari Bank Indonesia, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, dan yang selalu saya banggakan para Gen Z. Tadi udah di absen ya sama Kak Buni ya. Banyakan gen milenial atau Gen Z? Oh masih Gen Z ya. Belum besar-besar ya. Ahlan wa sahlan min jadid. Selamat datang di majelis ilmu kita pada sore hari ini. Sore ini saya pengen sharing sama kalian tentang bagaimana Gen Z mempersiapkan diri menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Jadi POV-nya adalah POV Gen Z. Karena POV-nya POV Gen Z dan milenial, mungkin salah satu di antara isunya adalah tentang kesehatan mental. Apa kira-kira hubungan antara Ramadan dengan kesehatan mental? Bisa nggak kita jadikan bulan suci Ramadan itu sebagai bulan terapi mental kita? Karena kesehatan mental itu termasuk salah satu di antara isu yang sering dibahas di dalam Al-Quran. Salah satunya misalnya kalau kalian baca ya, asbabun nuzul dari surat dan ayat. Banyak sekali ternyata cerita-cerita di balik ayat dan surat Al-Quran itu berkaitan dengan isu mental. Misalnya surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu kan turun dalam konteks Nabi sedang sedih. Nabi habis dibully. Sehingga di dalam ayat 10 itu Allah menguatkan hati Nabi dengan kata-kata wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap ucapan mereka. Artinya bulian mereka.
Karena Nabi itu mendapatkan perlakuan abusif secara verbal. Dibilang majnun, dibilang muzammam, dibilang kadzab, dibilang sahir, bahkan yang paling berat pernah dibilang abtar. Abtar itu secara konteks budayanya artinya mandul, walaupun secara bahasa artinya terputus. Tapi kalau kita baca kisahnya, itu maksud dari kata-kata rajulun abtar, laki-laki abtar itu artinya laki-laki mandul. Kenapa Nabi dikatain mandul? Gara-gara Nabi kehilangan putranya. Setiap punya anak laki-laki, masih bayi meninggal, masih kecil meninggal, masih kecil meninggal. Sehingga akhirnya beliau dibuli dengan kata-kata rajulun abtar, laki-laki mandul kata mereka. Jadi Nabi itu sering sekali dibuli dengan verbal. Kalau sekarang mungkin dalam bentuk digital itu ya komen, head speech, caption yang jelek, atau sengaja dibikin konten-konten untuk memframing negatif. Itu adalah bentuk dari yakulun atau wa idza khatabahumul jahilun. Arti jahilun dalam konteks mental itu adalah orang-orang toksik. Kalau dalam terjemahan umum, jahilun itu artinya orang-orang jahiliyah. Dan jahiliyah itu sendiri artinya ya toksik, dengan segala perilaku buruknya. Badhi dalam ucapannya itu badhi, abusive. Sehingga wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang-orang toksik itu ngata-ngatain kalian gitu. Jadi ternyata kalau kita balik ke surat Al-Muzammil, alasan turunnya surat Al-Muzammil itu adalah untuk menguatkan mental Nabi setelah Nabi mendapatkan bulian secara verbal dari orang-orang toksik atau orang-orang jahiliyah. Sehingga Allah berfirman, salah satu potongan ayatnya di ayat 10, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukadzibin. Bersabarlah terhadap ucapan mereka, terhadap verbal mereka, terhadap kata-kata mereka. Dan tinggalkanlah mereka, abaikanlah mereka, cuek sama mereka secara baik-baik, biar aku yang menghadapi mereka. Jadi ini salah satu contoh surat ayat di dalam Al-Quran yang ngebahas mental issue, teman-teman. Walaupun selama ini jarang ada da'i atau ustadz yang mungkin fokus mengangkat mental issue dalam kajian, bukan berarti itu nggak ada. Hanya kan setiap kiai ustadz itu punya concernnya sesuai dengan segmentasi dakwah. Karena segmen dakwah saya adalah gen milenial dan sekarang masuk ke Gen Z, maka concern saya adalah tentang mental health, tentang kesehatan mental, dan banyak sekali ayat-ayatnya. Atau kalau kalian baca juga cerita di balik turunnya surat Ad-Duha, Asy-Syarah, apalagi Asy-Syarah, secara judul suratnya aja udah mental banget itu, lapang dada. Jadi nama suratnya aja surat mental, lapang dada. Lapang dada itu kalau dalam bahasa mental itu adalah rilis. Dan ada ayat rilisnya di dalam surat Asy-Syarah. Wa wada'na anka wizrak, yang kami turunkan beban dari punggungmu, artinya rilis, melepaskan beban. Jadi surat Ad-Duha sendiri, surat Asy-Syarah sendiri adalah surat mental issue. Belum lagi nanti surat Al-Kautsar yang tadi jelas alasannya gara-gara Nabi dibully secara verbal. Lalu Allah membela Nabi dengan kata-kata, Inna a'tainakal kautsar. Kamu itu Muhammad dapat banyak sekali kebaikan dari Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Yang ngata-ngatain kamu terputus atau mandul, dia yang terputus. Jadi seolah-olah Allah membela Nabi SAW dengan turunnya surat Al-Kautsar. Nah, sekarang kita kembali kepada Ramadan. Apa hubungan antara amaliyah Ramadan dengan kesehatan mental? Dari sekian banyak mental problem,
Kira-kira mana nih yang bisa menjadi fokus kita untuk kita terapi di bulan Ramadan? Menurut saya, salah satu di antara mental problem yang bisa kita selesaikan di bulan Ramadan itu adalah anxiety. Cemas, gelisah. Yang nanti mungkin efeknya bisa overthinking, overworried, panic attack. Bahkan ada yang sampai harus pakai obat mood stabilizer karena dia nggak bisa tidur, karena dia dapat serangan panic attack. Kenapa seseorang mengalami anxiety dalam hidupnya? Ya mungkin kalau nggak anxiety, ya mungkin dia udah ngalamin yang namanya mental exhaustion, kelelahan mental atau burnout. Mentalnya itu udah capek dengan beban-beban hidup yang luar biasa selama 1 tahun. Jadi bisa dibilang Ramadan itu adalah break setelah kita mengalami burnout selama 11 bulan. Setelah kita capek dengan hidup kita selama 11 bulan dengan segala masalah dan beban hidup kita. Kan semua kita capek kan? Seorang istri mungkin capek ngurus anak-anak, ngurus suami. Seorang ayah capek mencari nafkah dengan karirnya, dengan masalah di kantornya. Yang jomblo juga capek dengan harapan-harapan palsunya. Capek masih ngintip mantan pakai akun kedua, nggak bisa move on, capek dengan ya segala beban hidup lah. Nah, bagaimana cara kita rilis semua beban itu? Gimana cara kita bisa tenang atau break, bisa rohatun nafs atau rohatul bal? Apa itu rohatul bal? Istirahat pikiran. Karena salah satu di antara syair yang ditulis oleh orang-orang Arab pada masa Umar bin Khattab itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu adalah seorang presiden yang paling tenang pikirannya. Seorang pemimpin negara yang paling memiliki rohatul bal. Pikirannya itu tenang. Dia bisa tidur di mana aja. Kadang tidur di tanah, kadang tidur sambil bersandar di pohon, sangat tenang gitu. Sementara kita yang tidur di kasur, tidur di spring bed, kita susah insomnia kan, susah tidur. Kenapa? Karena bal itu bukan bal-balan ya, itu bahasa Arab bukan bahasa Jawa ya. Bal itu artinya pikiran, nggak rohah, nggak rehat gitu. Kenapa pikiran kita nggak rohah, tidak rehat? Tadi beban kita itu belum kita lepas, belum kita rilis. Kita nggak tahu jalan keluar dari masalah kita yang mentok. Kita sering menghadapi masalah yang kita sendiri tuh bingung. Nih jalan keluarnya mana nih? Maka Ramadan adalah bulan di mana kita belajar untuk istirahat secara mental, istirahat secara pikiran, istirahat secara jiwa. Bukan istirahat secara fisik. Karena fisik istirahatnya mungkin tidur, tapi bulan Ramadan kita kurang tidur. Malah malamnya kita lebih banyak qiyam. Fisik itu istirahat dengan makan. Ramadan justru disuruh nahan makan. Walaupun pas buka puasa ya mukbang juga sih. Tapi harusnya kan enggak ya, harusnya idealnya kan enggak kan. Cuman kan kenyataannya mukbang lah. Dari jam 3 sore itu udah. Jadi Ramadan itu sebetulnya bukan rehat fisik. Kita udah rehat fisik selama 11 bulan, tetap aja nggak bisa tidur. Tetap aja badan kita nggak nyaman gitu, sering sakit-sakitan. Kenapa? Jangan-jangan yang capek itu bukan fisik kita selama ini. Yang capek itu pikiran dan mental kita selama ini. Dan kalau kita sadar, capek pikiran dan mental itu lebih berat loh daripada capek fisik. Recovery-nya itu lebih rumit. Capek fisik itu tidur sebentar juga udah recovery dia. Capek fisik karena lapar, makan langsung balik lagi.
Capek fisik karena pegal, pijat-pijat dikit, selesai. Pakai balsam, selesai. Atau berendam air panas, selesai. Atau tidur sekalian, selesai. Tapi jangan-jangan kita udah tidur, kita udah makan, kita udah jalan-jalan, kok masih capek? Jangan-jangan yang capek bukan fisik kamu, tapi pikiran dan mental kamu. Maka Ramadan adalah bulan rehat mental. Rehat pikiran, bukan rehat fisik. Artinya harusnya Ramadan itu secara jadwal fisik itu bukan dikurangin, ditambah malah. Terutama dalam amalia-amalia ibadah. Jadi jangan sampai Ramadan kita malah jadi kurang produktif. Karena Nabi di bulan Ramadan itu perang. Bulan Ramadan itu pembebasan. Bulan Ramadan itu perjalanan. Bulan Ramadan itu ya aktivitasnya justru lebih ekstrim. Ya kalau sekarang mungkin kalau nggak sampai ke level itu ya bikin event gitu kan. Kan bikin event udah kayak perang kan. Capeknya itu bisa istirahat seminggu gitu, tidur nggak bangun-bangun. Ramadan itu pembebasan, Ramadan itu jihad, Ramadan itu rihlah ataupun hijrah. Ramadan itu justru bulan-bulan di mana banyak terjadi hal-hal yang menguras energi fisik dan kemenangan. Jadi Ramadan bukan jadwal break secara fisik. Harusnya sih bulan Ramadan itu jadwal kerjanya sama aja. Kalau nggak ngejar buka puasanya ya. Jadwal sekolah sama, kerja sama, malah harusnya lebih produktif, lebih banyak kegiatan. Terus apanya yang break? Yang break itu pikiran dan juga mental. Gimana cara kita rilis? Gimana cara kita recovery burnout atau mental exhaustion kita selama ini? Ada satu kata di dalam ayat Ramadan yang nyambung dengan tema kelelahan mental. Kata-katanya adalah la'allakum tattaqun. Salah satu di antara tujuan utama ibadah Ramadan adalah belajar menjadi muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Dan itu populer sekali, kita selalu baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa hubungannya takwa dengan burnout? Apa hubungannya takwa dengan lelah mental? Ternyata kata para ulama, takwa itu adalah kunci jalan keluar dari setiap masalah. Takwa itu adalah kunci jalan keluar dari setiap masalah. Jadi kalau selama ini kita mengalami lelah mental, lelah pikiran, karena banyaknya masalah dan gak tahu jalan keluarnya, karena beratnya beban kita dan gak tahu cara menurunkan beban itu, maka ternyata Allah ngasih tahu kita satu solusi, yaitu takwa. Nanti coba teman-teman buka ya firman Allah di dalam surat At-Tolak. Itu yang paling jelas tuh di surat At-Tolak, surat 65. Dan uniknya ayat ini ditaruh di dalam surat masalah. At-Tolak itu apa bahasa kita? Cerai. Jadi ada ayat tentang takwa di surat cerai. Kenapa kok di surat cerai? Karena cerai itu salah satu masalah yang paling sering bikin orang lelah, bikin orang burnout, bikin orang exhaustion, bikin orang capek gitu dengan hidup. Bukan cuma yang ngalami yang capek, yang dengerin curhat juga ikut capek kan? Bahkan sekarang banyak anak Gen Z yang takut menikah gara-gara sering baca berita tentang perselingkuhan, perceraian, cekcok dan segala macam. Akhirnya mereka ngerasa kayak marriage is scary. Pernikahan itu menakutkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan satu surat, bukan suratun nikah, tapi suratut talak.
Bukan surat pernikahan, nggak ada surat pernikahan di Al-Quran. Ada ayat pernikahan tapi tidak ada suratnya. Yang populer An-Nisa, Ar-Rum. Nanti kalau keluarga ya ada At-Tahrim, Maryam, Imran dan seterusnya. Tapi surat pernikahan itu nggak ada di Al-Quran. Yang ada surat perceraian. Kenapa kok Al-Quran sampai menurunkan satu surat yang judulnya, dan nama surat ini kan bukan hanya ijtihad ulama, tauqifi juga kan. Nabi yang memberi tahu bahwa coba baca suratul Talaq atau surat yang di dalamnya dibahas apa, surat yang di dalamnya dibahas apa. Lalu para ulama menyimpulkan, oh nama ini adalah surat ini. Dalam ilmu Al-Quran lah atau ilmu tafsir. Kenapa ada surat di dalam Al-Quran yang nama suratnya adalah surat cerai? Bukan Islam mensuggest kita buat perceraian, bukan. Tapi Islam tahu salah satu di antara isu yang paling rumit dalam kehidupan sosial itu adalah isu rumah tangga. Dan itu isu klasik dari zaman Nabi sampai sekarang. Bukan hanya zaman sekarang, oh sekarang mah marriage is scary. Enggak, udah ada surat cerai dari sejak 1400 tahunan yang lalu. Jadi marriage is scary itu mungkin udah dari zaman Nabi gitu. Bahwa pernikahan itu memang berat. Sampai Allah turunkan surat khusus tentang masalah perceraian. Tapi uniknya yang dibahas di dalam surat perceraian ini bukan tata cara bercerai aja. Tapi yang dibahas justru tentang takwa. Ini unik nih. Apa hubungannya cerai dengan takwa? Ternyata takwa itu adalah jalan keluar. Mau kasus perceraian, mau kasus nggak dapat kerjaan, mau kasus patah hati, mau kasus sedih, mau kasus kecewa, mau kasus marah, apapun problem kita, apapun beban hidup kita, ternyata disimbolkan di dalam surat At-Talaq, jalan keluarnya adalah at-taqwa. Makanya di akhir ayat kedua setelah Allah bicara tentang perceraian, gak boleh mengusir perempuan dari rumah setelah bercerai sampai selesai masa iddah dan seterusnya lah ya, fikih perceraian lah ya. Di akhir ayat kedua Allah ngasih nasihat. Apa firman Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja. Kalau kita baca tafsir, makhraja itu kata para ulama tafsir, mereka membuat semacam sebuah ilustrasi tentang makhraja itu apa. Jadi makhraja itu kan kondisi ketika seseorang itu daik itu sempit, berada di sebuah tempat, sebuah lubang sempit, nggak bisa gerak, nggak ada cahaya, nggak ada satu lubang kecil pun untuk bernafas. Jadi itu ilustrasi tentang makhraja ya di dalam tafsir ya. Makhraja itu adalah kondisi sebelumnya adalah orang berada di sebuah ruangan kecil, mungkin 1 meter persegi, cuman bisa duduk, ngeringkuk, terus dia nggak bisa gerak sama sekali, terus dia nggak punya cahaya, terus nggak ada lubang untuk bernafas walaupun sekecil lubang jarum. Itu kondisi daik, kondisi yang sempit. Tiba-tiba dia keluar dari ruangan itu, berada di sebuah tanah lapang yang luas, yang udaranya segar, yang cahaya mataharinya banyak. Nah, kondisi tanah lapang itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan makhraja. Ini ilustrasi tafsirnya. Kondisi setelah tadi sempit di sebuah ruangan kecil, tertutup, rapat, gak ada lubang jarum untuk bernafas, gak ada cahaya, gak bisa gerak sama sekali, sampai orangnya panik, sampai orangnya itu putus asa. Ini gimana cara saya keluar, cara saya keluar. Tiba-tiba dia keluar di sebuah ruangan atau di sebuah padang rumput atau di sebuah tempat yang terbuka,
sangat luas, terbuka dan tidak ada pembatas. Itu namanya makhraja. Maka seperti itulah kehidupan seseorang ketika dia sudah bertakwa. Dari tadinya sempit sesempit-sempitnya, nggak tahu mau gerak kemana, bingung minta tolong siapa, nggak bisa bernafas, seseknya, gelap, nggak tahu jalan keluar. Begitu kamu bertakwa, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan tempat yang luas sampai tidak ada batas. Ini versi tafsir. Definisi dari makhraja dalam bentuk ilustrasi ulama. Sehingga ketika Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, artinya siapa di antara manusia, di antara orang-orang beriman yang merasakan hidupnya dhaik, hidupnya sempit, nggak bisa bergerak sama sekali, kesana kemari mentok, depan belakang kanan kiri atas bawah mentok semuanya, nggak ada jalan keluar, nggak bisa bernafas, sesek dengan segala masalahnya. Ya Allah, gimana ini? Rasanya udah nggak mungkin lagi ditolong, nggak mungkin lagi dapat solusi. Pernah nggak kita berada dalam kondisi kayak gitu? Hampir berputus asa dengan jalan keluar, dengan solusi, dengan pertolongan. Rasanya nggak mungkin lagi kita bisa bangkit, nggak mungkin lagi kita bisa survive. Kita udah pasti akan hancur, akan binasa, udah nggak ada harapan, benar-benar gelap di masa depan itu, nggak tahu mau ngapain. Ketika kalian lagi dalam kondisi seberat itu, Allah memberikan kalian sebuah tawaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayo belajar takwa. Kalau kamu udah bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah kasih kamu jalan keluar. Kamu nggak akan tahu gimana jalan keluarnya, tapi ada. Allah Maha Kuasa. Terus gimana belajar takwanya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Belajar di bulan Ramadan. Dengan siyamnya, dengan imsaknya, dengan tarawihnya, dengan khatamnya, dengan tadarusnya, dengan zikirnya, dengan sholawatnya, dengan sodakohnya, dengan iktikafnya, dengan Lailatul Qadarnya. Coba kamu tingkatin ketakwaan. Loh, apa hubungannya antara Ramadan dengan takwa? Karena Ramadan itu as-siyam atau as-saum dalam bahasa Arab itu artinya imsak. Ma huwa as-saum? As-saum huwa al-imsak. Puasa itu menahan. Itu definisi saum atau siam. Menahan, imsak. Apa menahan apa? Secara simbolik menahan diri dari makan dan minum dan juga hawa nafsu. Tapi secara hikmah atau secara moral menahan diri dari semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat takwa. Karena secara bahasa juga takwa itu kan akar katanya waqaya wiqayah, mencegah, melindungi. Maka puasa adalah cara kita mencegah diri kita dari perbuatan dosa, melindungi diri kita dari larangan Allah. Bahkan yang tadinya boleh aja ketika dilarang jadi nggak boleh, kita cegah. Makan minum boleh harusnya, tapi ketika Allah suruh kita nahan diri, nggak boleh makan minum, ya udah kita cegah. Di situ kita belajar benar-benar mencegah diri dari hal-hal yang buruk. Itulah hakikat takwa. Sehingga kalau 30 hari itu kita serius latihan imsak, bukan cuman latihan, bukan cuman menjalankan ritual ataupun budaya puasa ya. Karena kalau puasa jadi semacam budaya, ya kita ngebayangin bulan puasa itu sirup, ngebayangin bulan puasa itu ya petasan, ngebayangin bulan puasa itu mungkin ya makanan favorit kita. Itu kan budaya Ramadan, bukan latihan Ramadan. Kalau kita serius dengan latihan Ramadan, mulai dari imsaknya, siyam atau saumnya, tarawihnya atau iftarnya, sahurnya, tilawahnya, iktikafnya. Iktikaf sendiri juga kan membatasi diri di dalam sebuah tempat yang bernama masjid, nggak keluar dari masjid.
Semua itu adalah latihan takwa. Sehingga kalau kita berhasil selama 30 hari atau 29 hari belajar takwa, baru setelahnya Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selama ini kita udah coba semua cara untuk menyelesaikan masalah kita dan hasilnya nihil kan. Sekarang coba deh cara langit. Karena kita udah coba semua cara bumi nih. Minta tolong ini itu, bikin program ini, merencanakan itu. Kita kadang selama ini ketika punya beban hidup atau masalah hidup, kita coba semua cara bumi. Dan cara bumi itu effortnya tuh lelah sekali loh. Makin kita coba, makin kita lelah. Makin kita coba, makin kita burn out. Kadang kita lelahnya bukan dengan masalah, tapi dengan mencoba-coba. Coba jalan keluar ini, coba jalan keluar itu, coba ini, coba itu. Nambah masalah. Kenapa? Karena kita hanya fokus cara-cara bumi, lupa dengan cara langit. Padahal jalan keluar itu bukan dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian udah 11 bulan coba cara bumi nggak berhasil, sekarang coba deh pakai cara langit aja. Udahlah, aku udah nggak tahu lagi jalan keluar dari masalah aku. Sekarang aku pengen Allah aja yang cari jalan keluar. Jadi tugas aku sekarang selama 30 hari ke depan pengen caper-caperan sama Allah. Karena aku udah capek caper-caperan sama manusia. Caper di sosmed, caper di story WA, caper ke teman, caper ke keluarga, caper ke pasangan, caper ke orang-orang yang kita anggap bisa bantu kita. Mentok semuanya. Sekarang aku pasrah, aku gak mau mikir jalan keluarnya, biar Allah yang memberikan aku jalan keluar. Sekarang tugas aku 30 hari ke depan, caper-caperan kepada Allah. Caper dengan jungkir balik qiyam, tarawih yang banyak, kalau gak banyak yang panjang. Silakan mau pilih yang mana, yang rakaatnya banyak atau yang bacaannya panjang, yang penting caper. Jangan udahlah rakaatnya sedikit, pendek pula. Pilih yang caper. Namanya orang caper gimana sih? Kan agak-agak banyak actingnya lah ya. Wah, aku kayaknya pengen tarawih 50 rakaat deh. Cari kalau ada. Kalau nggak ada ya mungkin ya 21 lah, 23 lah. Atau 11, 10. Tapi yang panjang, 1 rakaat 1 juz lah. Kalau nggak kuat ya minimal 10 rakaat 1 juz, 1 rakaat 1 lembar. Kenapa kok nyari gitu? Pengen caper. Nggak apa-apa fisik kita capek dikit di bulan Ramadan, tapi insya Allah mental kita rehat. Karena 11 bulan kita udah rehat fisik, mentalnya yang capek. Sekarang gantian, fisik capek, mentalnya yang rehat. Bukankah semakin dekat dengan Allah itu semakin tenang, rehat? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Tilawahnya juga caper. Sedekahnya juga caper, jangan standar lagi. Zikirnya juga caper, kalau perlu tuh sampai alat zikir tasbih digital tuh sampai gonta-ganti karena rusak tuh. Saking caper-caperannya. Kenapa caper sama Allah? Karena udah capek caper sama manusia, tapi nggak ada solusi. Sekarang pengen caper sama Allah aja. Dan Ramadan bulan terbaik buat caper sama Allah. Caranya tingkatin ketakwaan kita. Tingkatkan ketakwaan kita. Apa janji Allah tadi di dalam surat At-Talaq? 1. Yaj'al lahu makhraja. Dikasih jalan keluar yang sangat lapang dari sebuah tempat yang sangat sempit. Yang kedua, apa janji Allah untuk orang yang bertakwa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki min haitsu la nahtasib. Dari jalan yang kita enggak duga-duga. Namanya enggak duga-duga, biasanya enggak logis. Jadi kalian jangan terlalu kepo. Gimana caranya? Namanya juga la yahtasib. Kalau la yahtasib, ya berarti kita enggak tahu dari mana. Kalau kalian tahu berarti yahtasib. Berarti ya bisa diduga lah. Kayaknya dari sini deh. Kayaknya dengan kerjaan ini deh. Enggak. Allah punya banyak jalan untuk memberikan kita rezeki yang kita enggak pernah tahu.
Bisa dapat kerjaan, bisa tiba-tiba temen yang udah lama nggak bayar utang, akhirnya bayar utang, transfer. Tiba-tiba dapat project apa, pokoknya ada aja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Kalau kamu punya utang berarti diberikan kemampuan untuk membayar utang dengan cara yang kamu nggak pernah tahu. Coba caper dulu sama Allah. Jangan tanya gimana caranya, tanya gimana kamu bisa caper sama Allah. Urusan makhraja, urusan rezekun min haitsu la yahtasib, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ini janji kedua Allah untuk orang yang bertakwa. Nanti baca lagi nih ayat di bawahnya. Ayat di akhir ayat keempat. Masih tentang orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dari setiap urusannya ada kemudahan. Dikasih kemudahan dari urusan kita. Ustadz, urusan saya berat banget. Allah mudahkan. Jadi kalau selama ini kita taunya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi gimana caranya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Gimana cara biar dapat yusra? Karena kita tahu setiap usrin ada yusra. Pertanyaannya how? Kan kata Allah setiap usrin itu pasti ada yusra, nggak mungkin nggak ada. Jadi percaya deh, setiap kesusahan kalian pasti ada kemudahannya, nggak mungkin nggak ada. Yang jadi masalah selama ini kita nggak pernah tahu, nggak pernah ngulik caranya gimana. Kita cuman kayak fokus dan pasrah aja dengan janji fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nunggu aja, nggak mengusahakan apa-apa. Terus pas nggak dapat kita bilang katanya ada kemudahan, kok nggak dapat sih? Berarti kamu nggak baca surat At-Talaq. Padahal surat Asy-Syarah itu dijelaskan di surat At-Talaq. Tentang gimana cara dari usrin jadi yusra yang ada di surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah, itu jawabannya ada di ayat keempat surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di surat Asy-Syarah Allah pengen kita believe. Allah pengen kita percaya. Gak ada kesusahan yang gak ada kemudahannya. Pasti ada. Apapun itu. Mau urusan keluarga, mau urusan karir, mau urusan pribadi, mau urusan pertemanan, mau urusan kampus, sekolah, kerja, apapun, penyakit. Apapun usrin yang kamu sedang hadapi sekarang, pasti ada yusronya, pasti ada. Pertanyaannya gimana mentransisi dari usrin menjadi yusra? Jawabannya ada di akhir ayat keempat At-Talaq. Wa may yattaqillah, takwa. Jadi kalau selama ini kita ngerasa usrin, tapi nggak ada yusra, padahal Allah sendiri berjanji ada fa inna ma'al usri yusra. Jadi satu paket itu berarti kita selama ini belum ngulik surat At-Talaqnya, baru surat Asy-Syarah atau Al-Insyirahnya. Kita baru ada di fase motivasi, belum ke teknisnya. Baru di fase belief, belum how to-nya. Ya Allah, kata Engkau setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Kenapa ya hidup saya susah, belum beres, datang lagi kesusahan berikutnya, datang lagi kesusahan berikutnya. Why always me gitu kan ya? Kenapa kok ada terus, kok saya terus? Oh, belum baca At-Talaq. Baru baca Al-Insyirah. Ternyata cara ngedapatin sesuatu yang sudah Allah janjikan di surat Al-Insyirah yaitu yusra dengan wa may yattaqillah, takwa. Caper lagi sama Allah. Gak apa-apa lah bulan Ramadan mungkin kita agendanya emang lebih banyak agenda langit. Walaupun sambil kerja kan bisa agenda langit sambil kerja kan. Kerja itu agenda bumi. Tapi niatnya buat langit. Jadi agenda langit kan. Sekolah agenda bumi. Tapi niatnya buat langit. Artinya ini peribahasa ya. Artinya kita niatkan lillahi ta'ala jadi ibadah.
Belum lagi sambil bekerja, sambil sekolah kita masih bisa kan zikir sambilan gitu. Kalau belum terlalu pro, ya mungkin ada waktu buat zikir, ada waktu buat belajar. Kalau udah pro mungkin bahkan sambil beraktivitas dia bisa berzikir. Karena dia udah jadi orang ahli zikir. Sholat duha yang selama ini mungkin gak pernah sholat duha, jadi sholat duha di kampus, di kantor. Yang selama ini mungkin gak ada target tilawah sesempatnya, sekarang ditarget. Pagi baca dulu 1/4 juz, siang 1/4 juz, sore 1/4 juz, sebelum tidur 1/4 juz, khatam 1 juz minimal. Pokoknya targetin beres Ramadan, khatam 30 juz, gak boleh enggak. Wajib minimal sekali. Kalau bisa 3 kali 10 hari khatam, 10 hari khatam lebih bagus. Berarti 1 hari 3 juz. Kalau bisa seminggu khatam 4 juz sebulan, ya alhamdulillah gitu. Caper, makin yusra. Makin caper, makin yusra. Ini janji Allah untuk orang yang bertakwa yang ketiga. Pertama, makhraja. Yang kedua, rizqun min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, min amrihi yusra. Yang keempat, ayat kelima. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah maafkan kesalahan-kesalahannya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau kita bertakwa, kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang tadinya tuh amalan pahalanya receh, itu dinilai di sisi Allah tuh jadi besar. Untuk orang yang bertakwa, hal-hal yang receh itu jadi bernilai besar loh. Apa yang receh? Receh di sini artinya mudah gitu. Salah satunya adalah niat. Niat itu ringan. Niat itu ibadah, tapi ibadah batin. Kalian gak perlu gerakan buat niat. Kalian gak perlu ucapan yang kecuali ibadah ya. Tapi kalau niat dalam keseharian itu kalian gak perlu ucapan. Kalian gak perlu kayak harus melakukan sesuatu, cuma di hati aja. Bahkan para ulama dulu tuh punya sebuah metode namanya ta'addudin niyah namanya. Namanya ta'addudin niyah. Apa itu ta'addudin niyah? Memperbanyak niat dalam satu amal. Contoh kata mereka, kalau ada yang bertamu ke rumah saya malam-malam, ngetok pintu rumah saya tidak akan membuka pintu rumah sebelum membuat minimal 10 niat baik. Jadi mereka sebelum buka pintu tuh udah berniat 10 amal soleh. 1, kalau ini adalah orang yang ingin bertamu, insya Allah saya akan memuliakan tamu. Pahala memuliakan tamu itu besar. Kalau ini adalah orang yang pengen belajar ilmu, saya akan ajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu pahalanya juga besar. Kalau ini adalah ulama yang ingin mengajarkan ilmu, saya akan belajar ilmu. Belajar ilmu juga pahalanya besar. Kalau ini adalah keluarga yang pengen menyambung silaturahim yang terputus, saya akan sambungkan. Menyambung silaturahim itu pahalanya besar. Kalau ini adalah orang yang pengen berhutang dan saya akan hutangkan semampu saya. Menghutangkan itu pahalanya besar. Tahu nggak pahala menghutangkan itu sebesar apa? Setiap hari kalian seperti bersedekah senilai hutang yang kalian berikan. Jadi kalau datang teman kalian bilang pinjam dulu 100, lalu kalian kasih 100.000, dia bilang sebulan lagi baru bayar, berarti setiap hari kalian mendapatkan pahala sedekah seperti 100.000 rupiah per hari. Per hari. Kalau sudah jatuh tempo, ternyata dia memang uzurnya syar'i, gak sanggup bayar, dia bilang ke kalian, dia bilang maaf ya saya belum ada uang, saya udah usahakan tapi belum dapat 100.000, boleh gak minta 1 bulan lagi. Kalian tangguhkan 1 bulan yang kedua, maka mulai bulan yang kedua itu setiap hari 2 kali lipat, fine. Seperti 200.000 per hari, 200.000 per hari, 200.000 per hari. Bulan ketiga 300.000 per hari. Tapi ini berlaku bagi yang piutang ya. Kalau yang berhutang jangan pakai dalil ini ya. Kalau yang berhutang dalilnya apa? Tidak akan diterima pahala orang yang berhutang sebelum lunas hutangnya. Nggak akan masuk surga sebelum lunas hutangnya. Masing-masing pakai dalil sendiri, jangan di crossing ya. Kan yang jadi masalah di kita tuh cari dalil buat orang lain kan, bukan buat diri sendiri gitu.
Kan kata Ustaz Hanan juga kalau kamu berhutang memberikan saya hutang dapat pahala sedekah. Jangan kamu pakai dalil yang punya uang, kamu pakai dalil sebagai yang berhutang. Kalau yang punya uang dalilnya menghutangkan. Sama kayak suami istri tuh. Suami pakai hadis-hadis suami, jangan pakai hadis istri. Yang jadi masalah sekarang kita ngaji itu mencari validasi. Tuh kan kata Ustaz Hanan juga, tuh kan kata kiai juga. Jadi istri mencari dalil untuk nyalahin suami, suami nyari dalil untuk nyalahin istri. Harusnya masing-masing mencari dalil untuk muhasabah dan memperbaiki diri sendiri. Jadi kalau udah punya 10 niat, baru dibuka pintunya. Begitu dibuka pintunya, ternyata yang datang salah satu dari 10 atau enggak 10-10-nya, maka dia mendapatkan pahala 10 amal solih hanya dengan berniat saja. Itu namanya konsep ta'addudin niyah, memperbanyak niat kebaikan. Tapi niatnya bukan ada dua ya, karena niat itu ada dua model ya. Ada yang namanya khawatir. Bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, kuatir. Kuatir itu bahasa Arabnya khawatir. Tapi karena kita susah bilang kha dan ta, jadi kuatir. Harusnya khawatir. Jadi kalau teman kalian agak-agak cemas, jangan khawatir. Susah ya, keselak ya. Itu bahasa Arab by the way, yang jadi bahasa Indonesia. Apa itu khawatir? Yang jadi niat itu ada dua. Ada khawatir, ada azam. Ada azam. Ada khawatir, ada azam. Khawatir itu niat yang selintas terus hilang. Itu namanya khawatir. Pengen dia jadi hafiz gara-gara ngelihat anak kecil hafiz Quran. Besoknya hilang. Pengennya haji gara-gara ngelihat orang pulang haji. Besoknya hilang. Pengennya sedekah 1M. Gara-gara ngelihat ada yang sedekah ke masjid 1M. Besoknya hilang. Pengennya banyak. Tapi nggak ada yang kuat. Itu namanya khawatir. Dan itu tidak berpahala. Khawatir itu tidak berpahala. Karena dia tidak kuat. Yang berpahala itu niat yang bentuknya azam. Azam itu apa? Pengen banget. Bukti bangetnya apa? Kalau ada kesempatan dia lakukan. Dan dia udah memulai. Misalnya kalian pengen banget hafiz 30 juz. Mulai dari sekarang. Walaupun dapatnya nanti sebelum meninggalnya 10 juz, 5 juz. Tapi pahala kalian 30 juz teman-teman. Karena sudah dimulai. Pengen umroh atau pengen haji. Nabung dari sekarang. Ternyata qadarullah meninggal belum sempat haji. Pahalanya haji utuh. Karena sudah ikhtiar. Sudah mujahadah. Azam namanya. Pengen sedekah 1M. Mulai dulu 10.000 konsisten. Pakai kris, bukan sponsor ya. Dari 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 100 juta, 1M. Kalau nggak dapat gimana? Mentok-mentoknya 10 juta Ustaz. Pahalanya 1M. Kenapa? Azam. Bukan khawatir. Begitu juga dengan amal-amal yang lain. Pokoknya kalau niatnya bentuknya azam, memang serius, memang diusahakan, insya Allah walaupun gak jadi sudah dianggap sebagai ibadah yang utuh, satu kebaikan. Makanya bagi orang yang bertakwa, niat aja tuh pahalanya tuh udah banyak. Pengen qiyam, bablas. Ini khawatir atau azam? Pengen qiyam tapi bablas. Tergantung apa? Sebelum tidur ngapain? Kalau udah setting alarm, terus udah doa, ya Allah bangunkan saya nanti malam pengen qiyam. Pokoknya udah siap lah tidurnya lebih awal. Bukan pengen qiyam tidur jam 2. Tidur jam 10, jam 11 lah paling telat. Udah tidur biar cepat bangun. Udah niat, udah ikhtiar. Ternyata karena capek banget bangunnya pas azan subuh atau bahkan lewat. Maka semalaman dia qiyam. Bayangin dahsyatnya niat. Tapi kalau niat pengen qiyam, malah begadang, malah scrolling, malah nggak nyeting alarm, malah nggak berdoa, berarti namanya khawatir, nggak akan dapat pahala. Pengen khatam Al-Quran di bulan Ramadan tuh, kalau bisa sih 10 kali lah. Ikhtiar tuh maksimal. Kalau niatnya 10 kali lah minimal 3 kali kan. Nggak mungkin 10 kali sekalipun enggak kan.
Ya 3 kali lah, karena biasanya sekali aja susah, ini dapat 3 kali. Berarti kalian pahalanya kayak khatam 10 kali. Kenapa? Azam. Tapi kalau pengen 10 kali sekalipun enggak, namanya khawatir. Jadi coba niatkan yang azam, yang kuat, sebanyak-banyaknya ta'addudin niyah, perbanyak niat-niat azam, insyaallah yaj'al lahu min amrihi yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah akan besarkan, akan lipat gandakan pahala kebaikannya. Jadi orang yang bertakwa itu kayak orang yang punya modal besar kalau di dunia investasi itu. Ini nggak harus kripto ya, pokoknya apa aja lah ya. Kan investasi itu kalau modalnya kecil kan nggak kerasa kan. Kalian modal investasi 100.000 lah. Dapat 2%, 3% ya cuman berapa tuh? 2.000, 3.000 kan? Tapi kalau 1 M gitu, kan 5%-nya udah berapa? 50 juta ya? Benar gak sih? Iya kan 50 juta. Jadi kalau investasinya modalnya gede, misalnya 1 M, sebulan dapat 5% aja. Udah 50 juta sebulan. Kalau niat investasinya modalnya cuman 1 juta, ya sekian. Nah orang yang bertakwa itu kayak orang yang beramal dengan modal besar. Sedangkan orang yang gak bertakwa, orang yang beramal dengan modal kecil. Habis karena spreadnya, habis gara-gara fee-nya. Tapi kalau kalian investasi dengan modal besar, fee dan spreadnya tuh oke lah, ada 0,5 kali 2 jual beli 1%, masih dapat lah. Sekitar misalnya kalau 5%, 4%-nya lah, masih ada spare 4% profitnya. Maka begitu juga dengan orang yang bertakwa. Yu'zim lahu ajra, dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kalian pengen beramal tapi pahalanya besar, modalnya harus besar. Apa modal yang paling besar itu? Taqwallah atau taqwal qulub, memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, hubungan antara Ramadan dengan mental health. Salah satu di antara masalah mental itu adalah burnout, mental exhaustion, ataupun anxiety. Capek, lelah, khawatir, cemas, nggak tenang. Kenapa bisa gitu? Karena mentok, karena jalan keluarnya nggak ada, karena bebannya terlalu berat, karena kayak mustahil dapat jalan keluar. Allah menawarkan kita jalan keluar. Caranya, kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Yuk belajar nahan diri, karena itu bagian dari proses latihan takwa. Nanti kalau kalian udah bisa nahan diri, artinya kalian sudah bertakwa. Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Minimal di surat At-Talaq ada 5 janji Allah untuk orang yang bertakwa. Jalan keluar, rezeki yang tidak terduga-duga, kemudahan dari setiap kesusahan, dihapuskan setiap kesalahan, dan dilipat gandakan setiap amal solehnya. Baru dari situ mental kita akan recovery, teman-teman. Ini kita belum ngomongin tentang fadilah takwa yang lain ya, bahwa takwa itu wasiat Allah, wasiat Nabi. Nabi sering banget mengatakan ittaqullah, usikum bitaqwallah, ittaqullah haitsu ma kunta, dan seterusnya. Allah juga berwasiat takwa di dalam Al-Quran di surat An-Nisa. Belum lagi ngomongin takwa itu adalah semulia-mulianya manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan yang kaya, bukan pejabat, bukan orang yang tampan, bukan orang yang followersnya banyak. Yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Jadi kalau kalian pengen caper sama Allah itu bukan banyak-banyakan followers, bukan banyak-banyakan harta, bukan tinggi-tinggian jabatan, bukan skincare atau malah pakai filter. Bukan gitu cara taper sama Allah. Kenapa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak ngelihat tampilan kalian, Allah nggak ngelihat saldo kalian, Allah ngelihat hati kalian yaitu takwa, baru kemudian amal-amal kalian yang terjadi, yang terekspresikan dari ketakwaan. Jadi cara caper ke Allah itu bukan pakai filter yang paling putih. Itu mah cara caper ke manusia. Posting pakai filter seputih-putihnya. Caper ke manusia pakai skincare. Caper ke manusia nunjukin saldo kan. Ini buat mungkin yang ada kebutuhan itu ya. Flexing, wah dia naik mobil apa. Akhirnya orang percaya ikut kelas, kan gitu kan. Wah dia saldonya sekian, akhirnya percaya ikut grup misalnya. Itu kan cara kita caper sama manusia. Memang nunjukin saldo, nunjukin tampang. Kalau di sosmed itu ada yang namanya apa tuh? Ngasih insight ya, ngasih insight. Engagementnya, followersnya, viewsnya berapa. Itu kan cara caper untuk dapatin endorse. Liatin followers, viewers, engagement dari insight sosial media kita. Supaya kita dapat monetisasinya lewat endorsement, lewat apa. Itu cara caper ke manusia, emang nunjukin saldo. Emang nunjukin kekayaan, emang flexing, emang nunjukin tampang. Tapi kan kita udah ngelakuin itu 11 bulan dan gak berhasil. Sekarang kita pakai cara yang lain, capernya kepada Allah. Dan cara caper kepada Allah adalah man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu, kata para ulama. Siapa yang memperbaiki sarirahnya, sarirah itu yang tersembunyi, hati kita, niat kita, pikiran kita, zikir kita, jiwa kita, itu sarirah namanya. Maka Allah akan perbaiki alaniyah. Alaniyah itu yang tampak, kehidupan kita, urusan kita, hubungan kita, pekerjaan kita. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Bahkan kalimatnya lebih panjang. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki urusan antara dia dengan Allah, Allah yang akan perbaiki urusan antara dia dengan manusia. Selama ini kita sibuk memperbaiki urusan kita dengan manusia, padahal yang bisa memperbaiki itu cuma Allah. Harusnya kita lebih sibuk memperbaiki urusan kita dengan Allah. Makanya dulu para ulama, genteng bocor, mereka istighfar. Anak nakal, mereka sholat taubat. Istri susah dinasehatin, mereka langsung istighfar. Kenapa mereka banyak istighfar, sholat taubat, istighfar, sholat taubat? Karena mereka percaya nggak ada masalah hidup kecuali penyebabnya rusaknya hubungan kita dengan Allah. Sehingga nggak ada solusi hidup kecuali jalannya perbaikan hubungan kita dengan Allah. Sederhana pikiran para ulama itu. Nggak ada masalah hidup kecuali penyebabnya rusaknya hubungan kita dengan Allah. Itu hakikatnya. Syariatnya bisa macam-macam. Syariatnya itu kan sebab akibat ya. Tapi hakikatnya bukan itu. Kenapa rumah tangga cekcok? Kenapa anak-anak susah dinasehatin? Kenapa rezekinya seret? Kenapa rugi terus? Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa? Itu syariat. Hakikatnya apa? Ada yang masalah antara kamu dengan Allah. Sehingga para ulama sebelum mereka memperbaiki syariat, mereka perbaiki dulu hakikat. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki antara hubungan antara dia dengan Allah, Allah yang akan perbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Dan memperbaiki hubungan dengan Allah itu namanya takwa. Semoga nasihat sederhana dan singkat ini bisa menjadi bekal buat kita semuanya. Biar setelah Ramadan itu mental kita itu udah rilis. Beban kita udah rilis, anxiety kita itu udah nyaman. Masalah kita udah mulai ada jalan keluar yang tidak terduga-duga insya Allah. Kesimpulannya, Ramadan bukan bulan rehat fisik. Justru fisiknya lebih capek di bulan Ramadan. Harusnya, idealnya. Tapi Ramadan bulan rehat batin.
Makanya sholat malam Ramadan itu khusus dinamakan tarawih. Dari kata rohah. Tarawih itu dari kata rohah. Apa arti tarawih atau taraweh? Tarawih itu artinya sholat rehat. Sholat santai. Berdirinya santai, rukunya santai, sujudnya santai. Sesantai apa berdirinya? Ya selembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz. Yang saya pernah ceritakan ketika saya masih kuliah di Mesir, gak sengaja saya pernah sholat di satu masjid, satu malam 10 juz. Kapok saya di situ. Syekh saya gak ngomong lagi, cuman bilang, Hanan yuk ikut saya. Imamnya bagus, saya dulu senang dengan imam yang bacaannya bagus. Waktu itu imamnya mirip bacaan Syekh Sa'dul Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyaman gitu, bacaannya kayak Syekh Sa'dul Ghamidi. Dan dulu saya kalau tartil itu suka pakai iramanya Sa'dul Ghamidi dulu. Sebelum kemudian sekarang pakai irama Kurdi ini sendiri. Tiba-tiba lagi nyaman-nyaman, loh ini udah setengah juz. Saya nggak sadar udah setengah juz. Mulai itu, wah nggak benar nih kayaknya. Kalau setengah juz rakaat pertama aja udah setengah juz, nih kayaknya nggak benar nih. Benar, 1 rakaat 1 juz. Itu saya berdirinya udah gini. Dalam hati saya udah mulai agak-agak suuzon. Pamer. Terus beres 1 juz ruku. Rukunya kayak baca setengah juz. Kebayang gak ruku setengah juz? Begitu imam baca Sami'allahu liman hamidah, saya gak bisa balik. Udah kegembok ini. Saking lamanya ruku. Sujudnya kayak setengah juz. Jadi malam sholatnya 11 rakaat ba'da isya sampai gak sempat makan sahur. Hampir gak sempat makan sahur. Full. Besoknya saya gak balik lagi. Diajak sama syekh saya, yuk Hanan ikut lagi. Syekh saya gak enak badan ini segala macam. Padahal ayat yang dibaca saya hafal. Saya ngerti tafsirnya karena saya ngambil syu'bah tafsir. Saya ngambil fakultas tafsir Al-Quran. Jadi saya sedikit-sedikit ngerti lah tafsirnya. Hafal ayatnya. Saya waktu itu umurnya baru 19 tahun. Masih muda sekali, masih kuat. Tapi saya gak kuat berdiri. Sebelah saya ada kakek-kakek umur 60 tahun. Dia gak hafiz, dia bukan anak Al-Azhar. Dia gak ngerti ayatnya. Karena orang Mesir belum tentu ngerti Al-Quran. Bahasanya beda soalnya. Beres sholat saya tanya ke kakeknya, Kek, udah berapa kali kakek sholat di sini? Udah 10 tahun katanya. Saya pikir baru 2 kali 3 kali ya. Udah 10 tahun. Hah? Kok kakek betah banget berdiri, saya aja yang masih muda gak kuat. Kakek ngerti ayatnya? Gak ngerti. Kakek Al-Azhar? Enggak. Sekolah biasa. Kakek Hafiz? Enggak. Cuman hafal sedikit-sedikit. Enggak sampai 1 juz. Saya masih muda saya bilang. Saya kuliah di Al-Azhar, jurusan tafsir. Saya hafal ayat yang dibaca. Tapi kok saya gak betah ya kek? Kata kakek itu, nak, kamu berdiri dengan tenaga kamu. Saya berdiri dengan iman. Saya berdiri dengan iman. Bukan dengan fisik. Kalian pernah ngeliat kan orang tarawih atau qiyam, maaf ya, mungkin kakinya sebelah cacat gitu ya. Dia bawa tongkat, berdiri sebelah kaki. Di Bandung ada tuh di tempat saya. Saya pernah tuh ngimamin sholat, di belakangnya tuh makmumnya ada yang kayak gitu. Saya tadinya mau mempersingkat bacaan, karena biasanya kita 1 malam 1 juz, gak sampai 10 juz sih, 1 malam 1 juz lah. Tapi karena ngeliat dia, saya pengen baca At-Takasur sampai Al-Ikhlas aja, sampai An-Nas gitu kan, yang pendek-pendek. Tapi kata dia, saya udah biasa Ustadz di masjid lain malah 3 juz. Wah, saya malah merasa malu sama dia. Kenapa dia yang tadinya kaki cuma 1 bisa berdiri 3 juz, sementara saya yang masih utuh malah pengen mengurangi. Bedanya apa? Iman. Jadi kekuatan mental yang salah satu penyebabnya iman, takwa itu bisa menambah kekuatan fisik teman-teman. Semoga kita bisa dapat kebaikan itu insya Allah. Saya kembalikan lagi ke Kak Buni.
Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair kepada gurunda kita Ustadz Hanataki.